Wow, Skylar dengan Cloud-nya ditutup. Yep. Gak ada Cloud dari Skylar. Tigreal ini adalah Dreams. wise choice banget untuk arah Dreams. Tapi kalau selain Dreams dengan Tigreal, ini juga Dreams tuh banyak juga loh hero yang Yep. harus dia tutup. Setuju sih Carmilla misal. Tapi kalau Carmilla sekarang mereka nggak punya power ganking atau power teleport dengan sangat tinggi. Chipnya sudah ditutup. Mereka nggak bisa bermain dengan adanya sosok dari Lowy juga karena kita udah ngeliat ada Zuxin. Dan Minotaur? Minotaur, benar. Minotaur menjadi sebuah jawaban. Yep. Kenapa? Karena ini rata-rata hero yang bisa melakukan dive-in atau dalam team fight yang cukup dekat. Ya, close range combat lah ya bisa dibilang juga. Dan Minotaur mungkin nanti akan bisa jadi jawaban. Tapi kalau ngelihat sejauh ini pun Ruby bisa diambil. Banyak ya, ada Ruby atau mungkin kalau mereka mau tutup di goldnya juga sih sebenarnya ya. Mino dulu. Yep. Oke, Roger, ini bakal diambil gak nih sekarang buat Rogernya? Roger ya, Roger untuk Brans berarti. Betul, ngedynamic sekalian. Alright. Dan ya itu dia Rogernya langsung diamankan di tangan dari Brans dan berarti kurang dari satu sosok roamer nantinya untuk Dreams dari False Glory. Sementara RRQ Hoshi jungle udah terlihat dan flexibility dari Idit ini juga akan dijawab Yep. ke arah manakah, tapi hero dari Skylar ini belum kelihatan nih. Iya. Banyak sih Marksman sekarang ya. Beatrix juga bisa kalau mereka mau main Beatrix. Betul, Beatrix Kaja kah? Kaja, Kari? Kari? Kaja Kari? Kaja Kari boleh tapi mending Kaja Beatrix kalau gue sih lebih suka ya. Oke. Ketahuan instan, ketahuan damage-nya dan Cascute. Dan NMM adalah orang yang sangat berpengalaman di MOBA. Bisa dibilang ilmunya memang tinggi dan secara dengan Aco. Karena memang pengetahuan MOBA mereka bagus tapi sayang sekali. Ruby yang harusnya di tangan dari EVOS ditutup oleh RRQ supaya dari Anavel nggak punya ruang bebas. Yap. Dan ternyata bukan dengan suppress ya, lebih ke arah Ruby dulu yang diambil. Berarti satu roamer yang harus bisa counter initiate nih ya. Dan untuk bisa menahan juga. Yap, Kufra misalnya. Kufra atau Grok. Yap. Tapi ternyata Carmilla. Carmilla bener yang keluar. Dan mereka pasti punya power sih kalau dengan Carmilla ya. Apalagi ledakan dari Curse of Blood-nya dia. Kalau ditabrak dengan Lycan Force yang Roger Lycan Force sudah punya full item. Itu sakit banget pecahnya. Nightmare Spawn? Nightmare Spawn juga ada, betul. Wow, banyak sebenarnya ya kombinasi yang akan bisa dibawakan juga. Tapi ya untuk sekarang kita akan melihat bagaimana 4 punggawa teranyar juga ya pastinya yang dibawa kembali untuk RRQ Hoshi. Ini akan langsung menghadapi salah satu perwakilan Indonesia kita di MSC kemarin yaitu False Glory. Oke. Yes, benar banget. Dan juga yang di kolom komentar, kalian jangan mau kalah rame sama yang di arena. Di kolom komentar ramaikan support tim idola kalian. Karena kali ini RRQ, pembangunan yang belum kita lihat berhasil, sudah harus melawan tim EVOS Glory dengan line up kemenangan mereka. Mampukah RRQ mendapatkan kemenangan atau EVOS Glory memantapkan di laga kali ini? FPL Arena, pada tepuk tangannya! Wow. Round, let's go to the lane of down. Ini perasaan-perasaan yang lumayan kita rindukan ya setelah kita rehat juga beberapa bulan. Yes, Akhirnya MPL kembali dimulai dengan crowd yang begitu luar biasa pastinya. Tapi untuk match up nih ya, dimana kita tahu Anavel is online, ini akan berhadapan dengan Alphanya. Oke. Ya, dan yang lebih serem buat Anavel adalah bagaimana Ruby di sini adalah counterpart untuk Hayabusa itu sendiri. Alright. Jadi agak berbahaya untuk bisa masuk, tapi dia harus menunggu nanti timing yang tepat. Mungkin akan bisa menerobos pertahanan dari RRQ Hoshi. Ya, mungkin kalau kita ngelihat Kararinsya dan juga Ido, kita udah lihat permainannya. Aku lebih penasaran gimana cara gameplay mereka dari segi RRQ untuk menutup jalan dari EVOS Legend. Karena jungle yang mereka miliki, karena kita tahu Anavel itu permainannya cukup lincah loh dengan Assassin. Betul, betul. Tahu celah-celah mana yang harus dimakan. Oke. Tapi kalau ngeliat dari segi emblemnya, Brans ini full damage kayaknya ya. Ya, Ngincer banget. Basic common tapi ya dia ya, bukan assassin juga. Dia pengen sekali loncat roar di depan sana ya. Yap. Dreams juga full defense, firmness, konkasif yang dipakai. Jadi ya nggak terlalu banyak lah untuk emblem-emblemnya sih. Dan Idok dengan full defense item, dan jelasnya juga dengan emblem tank yang bakal dimainkan. Masih dengan ya farming pattern santai dulu ya untuk di early game, terutama melihat bagaimana Anavel yang harus bisa mencari target yang belum bisa didapatkan. Dikarenakan ya ini, kalau mau mendekat, ini bisa dipunish Dreams. Oke, langsung ada Alpha is online. Tapi damage-nya masih belum cukup, Dreams di depan sana. Purify? Ditambah lagi dengan Purify yang sudah keluar, ini menandakan informasi yang cukup lumayan mahal.
Tapi para pasukan dari tim EVOS, mereka nampaknya masih tidak mau terlalu agresif. Ketika mereka tahu jungle mereka bukan jungle early. Dan juga agresivitas ternyata dari RRQ ini terkonsep ya. Dia mau coba untuk pick off ke arah tengahnya juga dan memaksa. Ada Purify spell tadi yang digunakan dan setup ke arah turtle setelah dilakukan oleh RRQ Yoshi. Terus Oke, retribution is on point. Karena nampaknya di sana juga mereka tidak memiliki Hayabusa untuk melakukan contest. Ketika Fluffy terlalu sakit, membuat para pasukan dari tim EVOS masih berada di level 3. Ini berbahaya untuk Fluffy. Mereka memilih untuk mundur harusnya dibandingkan mereka melakukan engage. Nggak terlalu worth it ketika dapetin bahkan dari cuma Dairon doang di depan sana. Nah, tapi ini meresahkan sekali ya dengan lantern flare-nya diangkat, Wow. terceter, tapi Wow. self prediction oke. Wow! Mungkin ini adalah salah satu prediksi yang muncul ketika line up kita belum tahu siapa. Betul. Kemarin cukup mengagetkan kita, tapi ternyata dengan line up yang sekarang membuat seluruh caster bahkan bahasa Inggris menuju ke arah RRQ. Yap. Oke, ini juga ekspektasi Wow. lagi nih berarti nih ya. Oh, iya. Yang diemban. Oke. Tapi sepertinya juga kembali dari, I'm offended. I'm offended dari Cloudcon di depan sana. Kayaknya kalau untuk dipasang mendapatkan satu point kill masih tidak cukup baik. Ketika Rinsha akan coba dipasang, dapatkan first blood. Hampir di tangan Rinsha. Flicker for defensive. Membawa pasukan tim EVOS. Glory. Mereka yang hampir mendapatkan keuntungan. wow. Itu luar biasa juga sebenarnya respon yang bisa diberikan ya dari EVOS Glory. Wah, dua-duanya pakai Anafel. Retribution from Anafel. Oke. Tapi ya bisa kita bilang tadi merespon yang manis juga ya, karena tadi Dominator dibuka di momen yang tepat sehingga tidak ada korban yang jatuh sama sekali dari kedua belah pihak. Dan untuk unggul gold masih dengan cukup tipis sekarang, dan lihat bagaimana berhati-hatinya sebenarnya untuk kedua EXP dan juga goldnya nih, karena semuanya saling bersembunyi di dalam rumput menunggu siapa yang membuka gerakan terlebih dahulu. Yap. Dan juga kalau ngelihat dari midnya ya, Nightmare Spawn ini bisa dihancurkan dengan cukup cepat ya pakai lantern flare. Ya bisa dipindah ya. Dipindah juga Dipindah ya. tempat ya, Dipindah diangkat tempat. nanti. Digeser ya. Jadi gak banyak juga tadi ya momen yang bisa dilakukan untuk bisa poking damage balasan dari sisi Cloudcon-nya. Tapi sementara di Gold Lane ini masih cukup anteng tapi Skylar unggul level. Iya, dan bisa zoning branch juga lihat tuh. Dengan di upgrade-nya untuk Speedy Light Wheel yang menjadi 10 second, membuat dia pasti cukup powerful untuk bisa nge-spam akhirnya Speedy Light Wheel. Oh, tapi lihat damage dari Warcry yang dimiliki dari seorang Brand. Membuat Skylar kali ini harus tidak boleh terlalu bersemangat mendapatkan point kill dari dirinya. Karena bisa dibalikan keadaan dengan adanya wall form. Depan sana fokus menuju ke arah sosok seorang Fluffy. Bakal coba dimakan penalti shot. Masih mendapatkan 2. Akan coba ditarik kembali. Dan Fluffy flicker for defensive. Memberikan informasi kalau tidak akan ada initiate ke arah backline dari tim RRQ. Oke, Fluffy memang harus pulang harusnya ya dengan flickernya juga tadi dibuka. Penalty zone gak ready. Curse of Blood. Oh, di depan sana ada Curse of Blood, tapi nampaknya Darren langsung hilang begitu saja. Shadow Kill terbagi menjadi 2, dan bahkan Retribution Bloodshot Chain membalaskan kembali keadaan dari seorang Anafel. Mencoba untuk menangkap seorang Anafel, dan bahkan 2 point kill didapatkan oleh EVOS. Walaupun 2 point kill, tapi bertukaran dengan jungle. Hitungan kasar memang 1,5, tapi jungle-nya yang tumbang, Ul. Iya, dan ini cukup mahal pastinya. Apalagi juga tadi Retribution dari Sutsujin kembali on point. Membuat objektif gameplay bisa ditunjukkan nih oleh anak Yoshi. Ya, jangan lupakan juga Chusin yang dipergunakan sekarang. Ini memberikan efek utility yang cukup panjang dan mengesalkan. Sehingga efek knock up dan juga knockdown-nya ini nge-buying time yang sangat cukup tadi untuk bisa menahan duel di area dari Turtle. Oh, ini di freeze guys ini wave-nya juga. Maksa Bransnya biar maju pastinya. Dan dari segi itemization, Hunter Strike dan juga War Axe yang berbeda dari kedua belah jungler. Ya, dari junglernya butuh sustain ya buat Arky Hoshi, sedangkan EVOS Glory mereka harus bisa mencari cara untuk memaksimalkan Hunter Strike yang sudah dipegang sekarang. Oke, tapi ini respect dari Brands, dia lebih fokus ke arah Thunderbelt. Dia tahu dari Skylar bisa melakukan poking damage. Itu yang membuat dia selamat sampai sekarang. Dan last hit dari Brands bagus banget. Akhirnya ngebawa dia menuju ke arah Windtalker yang akhirnya nanti punya damage ketika one by one situation dengan seorang Kari. Iya. Dan juga nih dari Rogernya kayak kelihatan dia lumayan bisa kating sebenarnya di laning phase ya. Tapi kayak ditekan. Dia confident sekali dari Brands aku lihat. Dan ya kita tidak akan melihat movement untuk Brands bantu mid atau yang jauh ya. Karena dia nggak ada sepatu sama sekali tadi, langsung Thunder. Wow, no way, no way. Hayabusa sedikit diambil ke arah Orange Bomb, itu bahaya banget sih. Karena daya farming dia akan berkurang 1. Kedua, waktu timing dia untuk dapetin peak powernya itu akan berkurang loh. Yeah. Dan bahkan satu water turret secara diam-diam dan mematikan Dairon. Mendapatkan satu objektifnya di arah top lane-nya pula.
Sementara tadi Amo Vended masih belum mengenai siapapun. Tapi Rins ini udah mulai kena poke balasan ya. Nightmare Respawn udah mulai meresahkan. Ya, dan kita masih melihat bagaimana Cloud Kun juga bisa menjaga diri dia di bagian belakang nih. Yes. Jadi belum bisa disentuh sama sekali untuk Cloud Kunnya, dan bahkan dia bisa memberikan info zoning lawannya juga, apalagi dengan Dominator mode nanti. Tapi info yang sangat mahal sih ketika dia tahu Rinsia Sakratul Maut. Sekalipun Rinsia bersembunyi di depan sana, dia akan dapetin point kill dengan sangat mudah. Tapi kalau dia pulang, waktu yang dimiliki dari EVOS adalah sekarang untuk melakukan takeover. Dan tampaknya para pasukan dari tim EVOS membalikan kembali keadaan dengan adanya Spiral of Alpha for defensive. Tandanya para pasukan dari tim EVOS berhasil mendapatkan Turtle yang bakal coba dipaksa team fight, membuat para pasukan dari tim Tararki harus mundur ke arah belakang. Kehilangan Riz dan bahkan hampir kehilangan Hidok juga. Anavel berhasil mundur karena pilihan dari Sutsujin adalah mendapatkan point kill dibalaskan dengan adanya Turtle. Yap, dan sebenarnya kalau ngeliat dari kedua belah gold laner ini masih belum ikut fight ya. Yep, masih di lane mereka tadi, tapi tadi yang duluan bergerak itu si Branch ya. Dia mulai lumayan nge-backup juga, dan seperti yang kita mention sempat bagaimana Chusin-nya ini bisa di-pick off oleh Anavel, karena untuk di bagian belakang dia cukup rentan kalau memang ada hero yang bisa langsung menuju ke backlane. Oh, Dairon mencoba untuk bertahan, mencoba untuk memaksa, mendapatkan berhasil di depan sana. Tapi nampaknya Dairon akan coba memberikan damage yang sangat besar. Langkah pocek gagal. Ternyata pura-pura diam, pura-pura dipecahkan menjadi teknik dari Dairon. Oke, diam tetapi menghancurkan. Dan ini ternyata ada lagi. Diam tetapi flicker ke depan. Iya, diam-diam menghanyutkan. Menghanyutkan Dairon ini luar biasa ternyata. Dia menunggu rekannya. Karena tahu nggak? Orang cewek-cewek di luar sana sukanya lelaki yang sulit ditebak. Waduh, Dairon salah satunya. Dia udah punya pacar. Iya, tapi kan nggak bisa ditebak kan? Sulit ditebak kan? Oke. Tapi untuk sejauh ini RRQ mereka nggak ngejawab untuk fight terus-terusan ya. Betul. Dia lebih ke ya udah coba untuk culik satu, tahan dulu, nggak mau yang terbawa adrenalin juga untuk bisa membawa adanya agresivitas yang cukup terlalu berarti. Tapi turret-turretnya nih, diam-diam juga udah mulai dihancur-hancurin. Iya, dari objektif ya. Buat Rocky Hoshi juga, tapi duel yang seru di bawah nih. Oh, bahkan di depan sana para pasukan dari tim EVOS. Mereka harus di-fight tanpa adanya seorang Anavel. Dan Flavi nggak bisa menang, dia bisa diberikan oleh seorang Skylar. Terlalu rembuk badannya ketika dia harus menghadapi seorang Skylar. Karena Skylar tanker killer di menit yang ke-8 dengan 1000 gold difference. Tandanya item dia lebih banyak kali ini harusnya. Dan Dairon juga emang harus tumbang ya untuk sejauh ini. Dari gold emang nggak terpaut jauh juga. Karena dari kedua belah tim ini coba untuk bermain lebih hati-hati banget sih. Iya, tapi Rins levelnya udah unggul ya dibandingkan Cloud Kun juga tadi. Dan untuk bisa pick off Rins ini agak sulitnya adalah mereka butuh Anavel sekarang buat EVOS-nya. Untuk bisa langsung ke belakang. Kalau mereka mengandalkan Fluffy akan ditarik lebih dalam lagi. Masuk ke wilayah dari RRQ Hoshi. Ya itu dia, ketika mereka tim fight tanpa adanya Anavel, sulit banget untuk bisa nge-catch up backline mereka loh. Apalagi Rins juga dia kan punya shield tambahan nantinya ya kan. Untuk Cosmananya juga yang memang tidak digunakan di saat Crimson Beacon-nya ini diaktifkan. Yap. Dan itu memang menjadi senjatanya dia sih untuk bisa kabur. Terus juga tadi kalau nggak salah lihat ada Cloak of Destiny ya. Berarti lebih tebel lagi dengan penambahan dari Hybrid Defense setiap kali memberikan attack. Dia masih dapatkan dan bahkan tim fight kembali terjadi. Mereka kehilangan Flavi. Rinsia memaksa di depan sana. Langsung ada Coach Shadow karena Rinsia dapat Shadow kill. Belum dikeluarkan dari seorang Anavel. Menahan gitu saja. Saat terjadi. Basila double kill dari diberikan oleh Dairon. Memberikan informasi yang sangat mahal. Tapi mereka mencari di mana Anavel berada. Dan akhirnya Anavel terdeteksi. Membuat para pasukan dari tim EVOS. Mampukah mereka masuk ke dalam. Tapi Anavel nampaknya Shadow Gillen tidak terlalu berarti. Dan bahkan membuat dirinya tumbang. Anavel membuat dirinya masuk ke lubang buaya. Dairon lagi-lagi berhasil melakukan adanya satu buah pick off dan satu buah shatter yang memang tepat menuju ke arah Anavel. Nampaknya keputusan menurunkan Dairon ke MDL kemarin adalah sebuah kesalahan. Karena lihat performa di debutnya mereka di season 14. Dairon menunjukkan kualitas kalau dirinya ingin memantapkan diri di MPL dan tidak tergeser. Yap. Dan dia memakan Quad Shadow tadi ya. Jadi mau gak mau akhirnya Anavel harus nabrak dia dulu nih sebelum bisa masuk ke Lord tadi. Oke. Dan bahkan Lord sekarang udah tersummon. Purple buff akan coba untuk diintip dulu. Sepertinya. Wah, tapi kayaknya pemain-pemain dari Force Glory mereka bersikeras untuk bisa men-secure karena purple buff-nya. Untungnya dapat ya. Maksa sih, lebih karena maksa ya. Retrinya digunakan juga, tapi dari segi itemization dan ini dia Cloak of Destiny dan juga Glowing One yang buat dari Rinsia. Ini sustain banget juga tadi. Tebel sih dengan Cloak of Destiny yang baru ya. Legend Gem kan adalah bagian dari Cloak of Destiny juga. Ada penambahan untuk HP 800. Oke. Dengan adanya I'm Offended tadi kayaknya gagal lu, walaupun Skylar udah siap dengan Speedy Light Wheel. Tapi mereka udah bisa mendapatkan ke arah inner turret EVOS saja dengan kondisi yang keras kali ini udah cukup worth it. Lihat,
goldnya. Langsung swing menuju ke arah 6.000 plus. Yap. Tapi itu opening yang bagus dari Idok juga tadi sih sebenarnya ya. Karena tarikan dari I'm Offended-nya itulah yang membuat akhirnya team fight wajib di-initiate oleh EVOS Glory. Yap, dan bahkan gak cuma dari Idoknya ya, Darren juga dia membantu untuk inisiasi tambahan dan bahkan delivering damage dengan Thunder Belt juga sebagai item inti pertama yang biasanya kita ngeliat sebagai edit, Om. Iya. Dan itu dia, Darren juga sudah punya satu Radiant Armor. Jadi ini bakal sedikit lebih berat untuk EVOS, apalagi kalau mereka punya jungler ya, seperti jungler Assassin ini. Yang bakal ditabrak siapa dulu sekarang? Target dia adalah Rins, dan Rins sudah punya Winter Crown. Akan semakin sulit untuk bisa menangkap langsung ke belakang, dan ini akan membuang source kill dari Shadow Kill yang dimiliki oleh Anabel. Ya, dia akan membuang Shadow Kill, dia masuk dengan Core Shadow-nya. Kondisi terbaik adalah Rinsnya selamat dan ada comeback dari tim RRQ. Kondisi terburuknya adalah, oh my god, I'm offended! Westlaker berhasil mendapatkan Flavi menjadi target utama dengan adanya Alpha di depan sana. Shadow Kill terbagi tapi Tyler dengan sangat instan berhasil memakan Karen Grace. Anabel terperangkap, gak ada jalan untuk pulang. Membuat para tapas sekadar EVOS ditabrak masuk sampai ke kandang. Tapi mereka terlalu dini untuk maju ke depan dan Susujin melakukan tahan badan untuk Rins supaya dia bisa mundur ke arah belakang. Wow. EVOS diacak-acak dengan line up kemenangan mereka. Oke, dan Idok lagi-lagi berhasil untuk bisa mendapatkan momentum dengan I'm Offended Flicker yang begitu baik. Fokus ke arah turret dari seorang Dairen dan juga kawan-kawan. Nampaknya menjadi pilihan, that's why mereka mau all in dengan Flicker. That's why mereka mau tahu siapa belakang yang akan coba dimakan. Wow. Dan benar juga sih, dari Brans yang tertahan ya dari tadi. Kita lihat levelnya mungkin hampir sama, tapi sekarang sangat-sangat menjauh sekali. Skyler yang sudah sangat aktif juga, yang setiap kali dia join dari tim 5-nya. Ini selalu akan bisa dimenangkan kalau memang I'm Offended juga kena. Dan tadi terbukti bagaimana tarikan I'm Offended yang sekali lagi di-initiate oleh Idok mendatangkan satu buah momentum kemenangan. Yap, dan momentum yang harusnya memang diciptakan sama EVOS Glory dengan adanya Fluffy, ini susah banget. Yap. Ini bakal rontok banget di tangan Skylar, dipegang juga sama Idok dan Dairen. Masuk Oscar lagi. of Alpha tiba-tiba berhasil mendapatkan Flavi kembali. 2 poin kill yang sama dari para pasukan tim EVOS. Mereka memasang Tristan Gila tanpa ada alasan apapun. Falco tidak akan bisa selamat. Membuat para pasukan dari EVOS mundur ke belakang dan merelakan Lord di tangan dari tim RRQ. Tapi nampaknya RRQ tidak akan melihat kalau Lord menjadi sebuah jawaban. Mereka memilih untuk melakukan endgame. Tapi ternyata nampaknya para pasukan dari tim RRQ terpecah menjadi 3 bagian. Ada yang ke arah bottom lane, ada yang di arah mid lane, dan bahkan ada di arah jungle. Menuju ke arah Lord juga. Solo Lord ya yang dilakukan juga membuat dari EVOS Glory gak bisa keluar. 2 pemain tersisa kali ini, tapi wave perlahan udah mulai masuk. Oke, mereka coba untuk memasang menuju ke arah endgame. Endgame? Tapi bahkan ini bencana! Mereka tiba-tiba melakukan endgame. Mereka memaksakan keadaan dan pada sang raja berhasil membuat EVOS Glory terdiam di depan base-nya sendiri. What, dan ini dia RRQ Hoshi yang berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama Derby Klasik ke-32 menghadapi satu rivalitas yang cukup juga sentimental, tapi ternyata awalnya perlahan tapi diam-diam mematikan.